Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, kita bersyukur kepada Allah dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu yang menjelaskan topik kita malam ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dan menginfakkan hartanya baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi, kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan, itulah orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain, surat Al-Insyirah, di ujungnya juga dijelaskan oleh Allah, fa iza rabbika wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka rindulah kamu. Karena itu topik bahasan kita malam ini adalah rindu. Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Munziri, Al-Hafiz Al-Munziri, judul kitabnya itu adalah At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib artinya rindu, harap, dan At-Tarhib artinya dengan senang, suka. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, orang menyebut marhaban ya Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan itu diambil kata dari kata At-Tarhib. Marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan dengan senang hati. Lalu At-Targhib itu artinya rindu. Kalau dia ditambah dengan raghifa fihi artinya rindu. Kalau ditambah dengan raghiba anhu maka dia berarti benci. Jadi sedikit sekali tambahannya, fihi dengan anhu maknanya berbeda. Yang satu raghiba fihi rindu, dan raghiba anhu artinya benci. Kaum muslimin jamaah salat tarawih Masjid Raya yang dirahmati Allah, rindu itu biasanya terjadi ketika orang sudah melakukan sesuatu yang dia sukai, tetapi dia ingin kembali melakukan itu pada kesempatan lain karena rindu. Sama halnya dengan seorang orang tua yang dengan getaran hatinya ada gambaran anaknya sakit di padang ini, orang tuanya di kampung. Maka getaran hati itu menciptakan rasa rindu kepada anak, mau ketemu. Ternyata memang anak dalam keadaan sakit. Ketika orang tua sudah datang, maka rindu anak terobati dan rindu orang tua juga terobati. Kenapa demikian? Karena anak berasal dari ibu dan kemudian keduanya memiliki hati yang sama. Kaum muslimin sekalian, ada juga rindu yang orang belum pernah melakukan tetapi rindu juga. Nanti akan coba kita uraikan. Sekarang rindu
dari sesuatu yang sudah dilakukan, yang sudah ditempuh. Misalnya Adam alaihi salam. Adam alaihi salam sudah menempati surga bersama Hawa. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, tinggallah kamu di surga ini, makanlah sepuasnya fasilitas surga. Hanya satu yang jangan kamu lakukan adalah mendekati pohon ini. Pohon ini tidak diberi nama oleh Allah, tetapi yang memberi namanya adalah iblis dengan nama pohon khuldi. Itu iblis yang memberi nama, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan agar Adam bersama Hawa kekal di dalam surga, karena arti khuldi adalah kekal. Iblis memang diusir dari surga, tapi Adam tidak. Adam disuruh keluar dari surga, berbeda dengan diusir. Kalau diusir berarti dengan nada marah. Allah marah kepada iblis karena menggoda Adam. Tetapi Adam dan Hawa disuruh keluar dari surga karena kalau mau berketurunan jangan di surga ini, silakan berketurunan di luar. Sehingga surga itu bahasa Sanskerta, bahasa kitanya adalah taman atau kebun. Di dalam kebun itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itu fasilitas yang dinikmati oleh Adam bersama istrinya Hawa. Tetapi karena Adam tidak dipersiapkan oleh Allah untuk mendiami surga selama hidupnya, tetapi dia dipersiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka dia disuruh berkembang biak di bumi. Karena itu ada banyak mufassir yang mengatakan al-jannah, surga, taman atau kebun itu dari awal berada di bumi ini, karena dia berarti taman atau kebun. Mustahil rasanya kalau dia berada di angkasa luar maka Adam terjun begitu jauh. Padahal sekarang ini kalau orang mau ke bulan harus melalui kemampuan teknologi atau dengan teknologi baru dan SKSD segala macam dan satelit. Nah, karena itu taman yang didiami oleh Adam itu berada di bumi ini. Karena di sekelilingnya adalah padang pasir, sehingga dia menikmati kenikmatan surga bersama Hawa. Ketika Adam sudah keluar dari surga, banyak kisah yang menjelaskan tentang kehidupan beliau, tapi tidak banyak riwayat yang sahih menjelaskannya. Hanya banyak itu dari Israiliyat. Tapi yang jelas, ketika Adam sudah keluar, maka Adam berdoa. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua sudah aniaya. Kalau tidak Engkau kasihi kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Itulah doa manusia pertama di dunia ini. Karena itu doa itu jangan sempat kita abaikan ketika kita habis sholat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi Adam diampuni oleh Allah. Diampuni karena memang Adam dipersiapkan sebagai khalifah di permukaan bumi, bukan untuk menempati surga selamanya. Kalaulah Adam itu menempati surga selamanya, diperkirakan kita sekarang tidak ada, karena Adam tidak akan berketurunan. Nah, tapi Adam rindu kembali ke surga itu. Surga yang sudah dia diami itu, rindu dia kembali ke situ. Kenapa Adam rindu?
karena dia sudah pernah mendiami surga, maka wajar dia rindu. Wajar dia rindu. Tetapi Allah mengatakan kalau kamu mau masuk ke surga, melampiaskan rindumu ke dalam surga itu, ada tugas yang kamu lakukan, yaitu menjalankan syariat Allah secara benar, dan itulah langkah kamu untuk menuju surga kemudian yang kamu rindui selama ini. Kaum muslimin sekalian, kita belum pernah ke surga seperti Adam alaihi salam. Ketika kita belum pernah ke surga, bagaimana kita menciptakan rindu ke surga itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fa'abli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Allah, aku belum pantas masuk surga, kata orang sufi, tapi tidak kuat pula masuk neraka. Karena itu ampunilah dosaku, Engkau lah yang mengampuni dosa-dosa. Itu yang kita baca terus. Syair itu bagus kita baca untuk menyadarkan kita, menciptakan rindu ke surga itu. Nah, bagaimana kita menciptakan rindu ke surga sementara kita belum pernah masuk ke surga itu seperti Adam alaihissalam? Nah, penjelasan tentang surga itu informasinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dijelaskan oleh Allah apa itu surga, apa fasilitas surga yang didiami oleh Adam dan Hawa alaihissalam. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu informasi yang ada dalam Al-Quran itulah yang menciptakan kita hari ini sama-sama rindu ke surga dengan Adam alaihissalam. Ketika informasi surga itu kita baca dalam Al-Quran, bagaimana kita cara menciptakan rindu kepada surga sementara informasinya tidak kita baca? Dulu aja misalnya ketika orang demo 212, itu ayat Al-Quran yang mereka hafalnya Al-Maidah 51. Itu aja sampai ke Jakarta. Kenapa ke Jakarta? Saya demo Pak, ini ada penistaan Al-Quran Al-Maidah 51. Nah, seakan-akan yang lain tidak ada isi Al-Quran itu. Bahkan yang demo itu kadang-kadang tidak pandai pula baca Al-Quran. Nah, oleh karena itu kesempatan bagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tetapi kita baca terjemahnya, kita pahami maksudnya, agar kerinduan ke surga itu sama dengan kerinduan Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya, kita rindu ketemu Rasulullah, tapi kita tidak ketemu dengan beliau, tidak pernah ketemu, tapi rindu. Kalau para sahabat Khulafaur Rasyidin pada masa itu, beliau ketemu dengan Rasul, sehingga ketika beliau meninggal, Umar bilang, saya penggal lehernya oleh yang bilang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Begitu hidupnya arwah Nabi itu, kendati pun beliau sudah meninggal. Tapi sahabat ketemu dengan Rasul, sahabat ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang sampai sekarang ini tidak pernah ketemu lagi dengan Rasulullah, padahal kita rindu ketemu Rasul. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad agar rindu kita bisa nanti kita wujudkan di hari akhirat kelak. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau rindu kepada Rasulullah? Ada buku yang namanya Sirah An-Nabawiyah. Setebal ini buku Al-Quran ini, sejarah hidup Nabi. Pernahkah kita baca sejarah hidup Nabi itu? Atau pernahkah kita beli sejarah hidup Nabi? Setelah kita beli, pernahkah kita baca? Idealnya setelah kita beli, kita taruh Sirah Nabawiyah itu di beranda depan
agar anak-anak juga membaca. Ketika kita membaca secara hidup Nabi, maka kita akan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sedikit lagi kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita sekarang tarwih sampai akhir Ramadan. Pernahkah kita jenuh sholat tarwih itu? Malah takut terlambat. Artinya apa? Orang yang rindu itu tidak akan pernah jenuh. Tidak akan pernah jenuh. Besok pagi kita sholat subuh, yang dibaca itu saja. Al-Fatihah, ayat, kemudian juga ruku, sujud dibaca itu juga. Nanti zuhur itu pula yang dibaca, kemudian asar itu pula yang dibaca 5 kali sehari semalam minimal. Itu yang kita baca terus. Pernahkah jenuh? Tidak. Kita tidak pernah jenuh. Berarti orang-orang yang rindu kepada surga itu tidak akan pernah jenuh sama sekali dalam hidupnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kedua? Orang-orang yang rindu itu adalah orang-orang yang siap berkorban, siap berkorban waktu, tenaga, pikiran dan materi. Tiap malam celengan datang, kita isi. Besok kita tidak ingin ketinggalan, isi juga. Sirran wa alaniyah dalam ayat tadi. Kenapa demikian? Tidak jenuh. Kita ingin berkorban karena kita ingin menghadap surga Jannatul Naim bersama Adam alaihi salam. Nah, oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat sekalian, ketika kita sekarang beribadah, maka kita tidak jenuh. Ketika kita sekarang beribadah, kita tidak pernah merasa rugi kalau berkurban, berinfak, bersedekah segala macam. Apa yang kita harapkan sebenarnya itu adalah rindu kepada surga Jannatul Naim. Habis salat, apa yang kita lakukan juga? Doa, kan? Pernahkah doa itu setelah kita salat, doa itu makbul sebelum kita pulang? Tidak juga, kan? Tapi pernahkah besok kita berhenti berdoa? Tidak ada. Kenapa? Karena kerinduan yang akan kita terima nanti di alam akhirat, kita semua insya Allah akan menjadi penduduk surga Jannatul Naim bersama Adam alaihi salam. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.